Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kembali lagi dalam ibadah kita masih secara online Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa Allah kita tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau beribadah. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah kami secara online ini Tuhan, Engkau Allah hadir, Engkau Allah mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mesbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. kita ulangi pujian dari awal. Sama-sama kita katakan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hati kami Tuhan, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. jadikan aku Tuhan, Jadikan
adalah Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang menerima setiap keagungan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja. Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, benar Yesus, Engkau yang layak terima setiap pujian kami di pada hari ini Bapa. Tuhan, dan tiba saatnya kami rindu untuk bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan namanya. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Penuhi
memuji nama Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian kita. Api kemuliaannya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, Sang Raja. Mari kita terus memuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian kita berkata. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu diri menyanyikan panggilnya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siap menerima lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan setiap kami itu Tuhan menjadi alat dalam setiap rumah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Untuklah suruh kehendak-Mu.
katakan. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Berilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah surut kehendak-Mu. Pakailah sesuai seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, Amin Tuhan. sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau melawat kami pada hari ini ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kembali lagi di mana dalam hari ini, hari Minggu yang ketiga, tidak terasa bulan November terus berjalan dan kita memasuki minggu ketiga, dan tidak terasa juga kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki masa-masa dan akan merayakan Natal. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Membangun Rumah Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini didasarkan daripada kitab Hagai. Kita akan membaca kitab Hagai secara keseluruhan dan kita akan melihat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kitab Hagai memiliki pesan yang sangat kuat. Kalau kita mempelajari kitab Hagai, ada satu tema atau pesan yang menonjol, yaitu panggilan untuk membangun kembali bait Allah. Panggilan untuk membangun kembali bait Allah, di mana panggilan ini diserukan pada masa itu, di mana bait Allah pernah dihancurkan oleh bangsa Babel. Dan ketika orang-orang Israel kembali daripada pembuangan, mereka pada saat itu kembali dan bait Allah pada saat itu masih dalam runtuhan karena pernah dihancurkan. Dan ketika dalam masa-masa itu, Tuhan berfirman melalui Hagai, di mana mengingatkan kembali orang-orang pada saat itu untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembahasan kita untuk melihat kitab Hagai, ada 4 bagian yang mau kita bahas, mau kita lihat satu persatu. Kita lihat yang pertama, yaitu teguran atas kelalaian di dalam Hagai 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Hagai 1 ayat 2 sampai dengan ayat ke-11.
Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan kita membaca bersama-sama. Hagai pasal 1 ayat yang kedua sampai 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Puji nama Tuhan. Teks yang kita baca, yang disampaikan oleh Hagai, berisi teguran kepada bangsa Israel pada waktu itu. Teguran kenapa? Teguran seperti apa? Mengapa Hagai menegur? Mengapa Tuhan melalui Hagai menegur bangsa Israel pada saat itu? Teguran tersebut didasari oleh sikap orang-orang pada waktu itu yang suka menunda-nunda membangun bait Allah. Mereka berpikir, ya kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, mereka berpikir bahwa membangun bait Allah sewaktu itu saatnya belum tiba. Mereka merasa pembangunan bait Allah bukanlah sesuatu yang urgent, bukanlah sesuatu yang penting untuk dilakukan, bukan sesuatu yang mendesak untuk harus dilakukan pada saat itu. Karena itu mereka menunda-nunda, mereka membiarkan bait Allah dalam bentuk puing-puing reruntuhan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, saya mengulangi lagi bahwa mereka tidak menganggap pembangunan bait Allah sebagai suatu hal yang penting. Dalam hidup kita, kadangkala ada hal-hal atau yang harus kita atur atau kita prioritaskan, mungkin kita bisa sebut sebagai yang bersifat penting atau urgent. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita lihat, seandainya ada seseorang yang kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, otomatis akan dibawa kemana? UGD. Kenapa dibawa ke UGD? Karena kondisinya membutuhkan pertolongan dengan segera. Harus dibawa ke UGD, kenapa? Untuk segera mendapatkan penanganan. Entah itu diinfus, entah itu mungkin dicek sakitnya di mana atau segala macam. Karena kenapa? Kalau tidak dimasukkan di UGD, tidak mendapatkan penanganan. Akibatnya bisa berdampak lebih parah sakitnya. Bahkan kalau tidak ditangani segera, bisa berdampak sampai kehilangan nyawa atau meninggal. Kita melihat dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang urgent, ada banyak hal-hal yang penting, makanya kita memprioritaskan. Tetapi tidak demikian halnya pada orang zaman dulu, pada orang Israel pada masa setelah pembuangan. Mereka melihat bahwa bait Allah pada waktu itu tidak memiliki prioritas yang tinggi. Pembangunan bait Allah bukan merupakan sebuah hal, bukan sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan segera.
Karena itulah mereka suka menunda-nunda. Mereka berpikir, nanti ajalah. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, ada kemungkinan juga bahwa bangsa Israel, mereka seperti tanda kutip saya istilah kasih, menunggu wahyu, menunggu tanda, pesan dari Tuhan tentang pembangunan Bait Allah secara langsung. Bangsa Israel sedang menunggu perintah langsung dari Tuhan. Mereka merasa belum afdol, mereka merasa belum sah membangun terlebih dahulu jika belum ada pesan khusus dari Allah. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, adalah baik kalau kita ketika hendak melakukan sesuatu, kita bertanya sama Tuhan. Adalah baik kalau kita ketika hendak memulai sesuatu, kita tanya apakah ini kehendak Tuhan. Namun beda kasusnya dengan ketika pembangunan Bait Allah pada zaman Hagai. Bangsa Israel pada saat itu menjadikan alasan menunggu petunjuk dari Tuhan. Mereka mungkin menunggu tanda dari Tuhan. Seperti ada orang yang menyampaikan pada saat itu, bisa dibilang melalui wahyu, pesan melalui nabi-nabi. Bangsa Israel menunggu tanda dari Tuhan untuk mereka akhirnya membangun. Jika hal ini dapat dijadikan alasan, tentunya hal ini keliru. Karena kenapa? Kalau nunggu wahyu Tuhan memang kelihatannya baik, tetapi sudah sangat jelas Bait Allah pada saat itu masih dalam bentuk keruntuhan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Bait Allah merupakan digunakan untuk tempat beribadah dan merupakan pusat dari kegiatan keagamaan atau peribadatan. Dan ketika Bait Allah dihancurkan, Allah menginginkan itu bisa dibangun kembali. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, bagian yang pertama, teguran yang diberikan oleh Hagai kepada bangsa Israel yang mementingkan diri sendiri. Jadi tadi mereka suka nunda-nunda, mereka berpikir bahwa belum waktunya Tuhan, tetapi mereka juga orang yang egois. Orang egois yang sibuk, di mana sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi mereka abai dengan Bait Allah. Dengan kata lain, mereka membangun rumahnya, mempercantik rumahnya, dibuat sedemikian rupa. Tetapi mereka tidak peduli masa bodoh. Karena mudah sekali bilang EGP, emang gue pikirin terhadap Bait Allah. Hal ini tentunya merupakan satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Di mana Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang keempat, sikap egois itu terlihat ketika mereka sibuk membangun rumah, ya, namun mereka abai terhadap Bait Allah yang masih runtuhan. Saya katakan hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat ironis, hal yang sangat bertolak belakang, hal yang sangat aneh, bahkan ngenes bisa dibilang. Mengapa demikian? Karena pembangunan Bait Allah merupakan atau seharusnya mendapatkan porsi yang tepat atau perhatian yang serius. Bapak Ibu yang terkasih, Bait Allah sesungguhnya bukan sekedar hanya kegiatan ibadah. Memang bisa digunakan, mungkin berfungsi sebagai tempat ibadah. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Dan Bait Allah juga merupakan sumber kehidupan. Artinya apa? Ketika orang Israel memprioritaskan pembangunan Bait Allah, maka kehidupan mereka juga akan diberkati. Kita lihat pada bagian selanjutnya, masih dalam Hagai pasal yang pertama yang tadi kita baca, di mana bahwa ketika, kalau kita melihat dalam pembacaan selanjutnya juga sampai pasal yang kedua, ketika pembangunan Bait Allah dilakukan, berkat Tuhan mengalir. Hal ini tentunya sejalan dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Namun inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang Israel pada masa itu. Saudara yang terkasih, di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-9, Hagai juga mengingatkan
mengingatkan mereka tentang keadaan hidup mereka yang tidak beres. Kenapa tidak beres? Karena mereka mengabaikan bait Allah. Karena mereka tidak memberikan perhatian terhadap pembangunan bait Allah. Itu karena kenapa? Mereka mengabaikan, mereka merasa bahwa tidak penting. Akibatnya karena sikap itu, kehidupan mereka merasa tanda kutip saya bilang tidak normal. Tidak normal dalam arti apa? Mereka sudah berusaha sedemikian rupa, mereka menabur benih yang banyak, tapi panennya sedikit. Umumnya orang kalau misalnya menabur 1 kilo benih, mungkin panennya bisa berton-ton. Ya kan? Kita menanam misalnya contohnya 1 biji mangga, jadi 1 pohon itu berbuah tidak mungkin 1 biji, pasti lebih dari 1, bisa 10, bisa 20, bahkan bukan hanya 1 kali berbuah, bisa berkali-kali musimnya, waktu musim mangga. Normalnya orang menanam ketika menuai jauh lebih banyak. Namun tidak demikian halnya dengan orang-orang pada zaman Hagai, di mana pada saat itu mereka menanam banyak, tapi hasilnya sedikit. Mereka berusaha keras, hasilnya tidak maksimal. Mereka sampai dituliskan mereka makan, namun tidak kenyang. Mereka minum, namun tidak sampai istilahnya tidak merasa haus lagi. Mereka merasakan puas. Tidak merasakan puas. Kenapa? Merasa ada sesuatu yang kurang. Keadaan inilah saya bilang sebagai keadaan yang tidak normal. Berusaha makan tapi tidak kenyang. Minum banyak-banyak tapi juga merasa tidak puas. Pengen minum lagi karena merasa haus. Saya pernah mengalami dehidrasi yang sangat hebat. Entah cuaca yang panas, atau memang pada saat itu saya pengen minum entah seperti apa, tetapi saya coba minum terus. Bahkan saya coba minum air dingin, minum air biasa, tetap merasakan seperti kayak mau minum terus. Bahkan kalau dihitung-hitung, lebih daripada 3 liter saya minum pada hari itu. Dan memang saya ke kamar mandi untuk buang air kecil, tetapi rasa haus itu tidak pernah hilang. Mengalami dehidrasi. Ada perasaan yang tidak puas, tidak lega, tidak plong. Seperti ibaratnya karung beras, ketika karung itu terisi penuh, ternyata ada bocor. Karung itu bolong sehingga ada beras yang keluar. Ini menjadi sebuah gambaran di mana bangsa Israel pada saat itu, orang-orang pada saat itu mereka karena mereka abai terhadap firman Tuhan, abai terhadap bait Allah, abai terhadap pembangunan bait Allah, sehingga mengakibatkan seperti Tuhan izinkan tanda kutip belalang pelahap, belalang pengerik. Sehingga apa yang mereka lakukan semuanya terlihat sia-sia. Seperti ada yang menggerogoti hasil usaha mereka. Seperti ada yang menggerogoti kehidupan mereka sehingga mereka merasa tidak puas dengan apa yang mereka lakukan. Begitulah kira-kira yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka di mana berusaha keras. Namun hasilnya yang mereka dapatkan tidak sesuai. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam bagian yang kedua, yaitu tentang Allah yang menyertai pembangunan bait Allah. Kita akan membaca, kita membuka Alkitab kita di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat 1 sampai 9. Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Mari Bapak Ibu buka Alkitab dan kita membaca ini bersama-sama. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 9. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula?
Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Pidato atau mungkin bagian yang kedua yang disampaikan oleh Hagai pada masa itu tentang bagaimana Allah menyertai pembangunan bait Allah. Pada bagian ini kita melihat di mana pembangunan bait Allah sudah dimulai, sudah berjalan. Dan pada bagian ini Tuhan menyampaikan pesan bahwa Dia akan menyertai pembangunan bait Allah. Kita dapat melihat di dalam ayat yang kelima. Pasal kedua, ayat yang kelima, di mana dituliskan ada frase, kuatkanlah hatimu. Frase ini diulang sampai 3 kali. Diulang 3 kali, ditujukan kepada Zerubabel. Yang kedua, ditujukan kepada Yosua bin Yosadak, yang merupakan imam besar pada saat itu. Yang ketiga, ditujukan kepada seluruh rakyat. Bapak Ibu, 3 kali diulangi, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. 3 kali. Sebuah pesan, jika diulang-ulang, bahkan sampai 3 kali atau lebih, artinya pesan tersebut memiliki arti yang penting, atau perlu mendapat perhatian khusus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, ada satu pesan yang penting yang disampaikan, supaya pada saat itu orang-orang tidak perlu khawatir dengan pembangunan bait Allah. Pesan kuatkanlah hatimu yang diucapkan Tuhan melalui Hagai menjadi penghiburan bagi semua orang pada saat itu. Pesan supaya mereka itu meninggalkan ketakutan di masa lalu, ketakutan yang telah silam pada masa pembuangan, yang karena Tuhan akhirnya akan menggenapi janjinya, di mana kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. 3 kali disebutkan, kuatkanlah hatimu. Pesan yang sangat penting. Anak saya, Jaden akhir-akhir ini, dia sudah mulai berdiri sendiri. Walaupun berdirinya dia berpegangan pada sesuatu, entah mungkin pegangan sama papanya, atau mamanya, atau meja, atau apa yang bisa, benda-benda yang bisa dia raih. Singkatnya adalah, beberapa kali Jaden ini suka main di lemari bajunya. Lemari bajunya dari plastik yang lemari plastik yang dirakit. Jaden akhir-akhir ini suka main ke lemari bajunya. Yang dia suka apa? Dia suka buka pintunya, dia tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Sampai satu ketika pernah dia berdiri, buka, tutup, kepentok kepalanya. Pernah juga kepentok pipinya, makanya pernah ada sedikit biru karena kepentok. Tetapi ketika Jaden sedang main, ketika udah main ke lemari, dia buka, bukan hanya buka, tetapi dia juga ambil apa yang ada di dalam lemari itu. Dia ambil pampers yang masih belum dibuka pada satu bungkus besar. Dia ambil sepatunya, dia ambil baju-bajunya yang udah papa mamanya packing karena udah kekecilan. Dia ambil semua.
Setiap kali dia udah mau buka-buka acak-acakin, saya atau istri saya selalu bilang, Jaden, stop. No. Dia lihat. Pas dia lihat, dia cuma senyum. Biasa supaya papa mamanya meleleh supaya nggak marah. Lanjut lagi. Ketika dia lanjut lagi, Jaden, no. Dia lihat dan dia ketawa. Yang ketiga, dan dia masih lakukan. Yang ketiga, dibilang lagi dengan nada yang sangat tinggi, Jaden, no. Jangan. Kenapa jangan? Nah, akhirnya saya melarang dan kadang saya, kadang istri saya, kami angkat dia. Ya mungkin juga bukan diangkat tidak jauh, tetapi maksud supaya dia tidak terlalu banyak main buka tutup lemari, karena pengalaman seperti pernah dia kepentok, pernah segala macam hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketika saya dan Ibu Ririn bilang Jaden no sampai 3 kali, bahkan dengan ada semakin penekanan, artinya itu penting. Kami tidak mau pertama kalau dia buka dicabut-cabut semua, diambil semua barang dalam lemari, berantakan, capek lagi beresin. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa jadi kalau dia lagi berdiri, yang tadi saya bilang dikepentok, benjol, atau mungkin ada bekas, atau yang paling parah adalah kalau sampai dia berdiri, karena mungkin berdirinya belum terlalu kuat atau mungkin pegangannya belum terlalu mantap, kadang dia jatuh. Nah, takutnya nanti entah dia ketiban entah apa dari lemari itu yang dikhawatirkan. Intinya adalah ada alasan dibalik mengapa Jaden jangan sering-sering atau jangan suka main di depan pintu lemari bajunya. Pada saat itu Allah menyampaikan, kuatkanlah hatimu sebagai penghiburan kepada bangsa Israel, bahwa mereka jangan bersusah hati, jangan mereka seperti putus asa karena masa pembuangan. Mereka harus melihat ke depan, ada Allah yang menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu kemurnian dalam pembangunan bait Allah. Kita akan sama-sama lagi membaca dalam Hagai 2 ayat 11 sampai 20. Hagai 2 ayat 11 sampai dengan 20. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Hagai pasal 2 ayat 11 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua, zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya,
mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Puji nama Tuhan. Pada bagian ini, Hagai menekankan tentang pembangunan bait Allah yang terancam karena adanya orang-orang yang najis. Yang najis di sini maksudnya orang-orang yang tidak taat sepenuhnya, tetapi mereka terlibat dalam pembangunan bait Allah. Kenapa Hagai menegur hal ini? Karena adanya orang-orang yang melakukan dosa. Ada banyak dosa yang mereka lakukan seperti yang dituliskan, seperti mengenai daging yang kudus, mereka menyentuh mayat, dan hal-hal lain, melakukan ritual lainnya, sampai akhirnya mereka dianggap najis, tapi mereka terlibat dalam pembangunan bait Allah. Pada saat itu juga terdapat ritual atau pelaksanaan keagamaan. Ada banyak kegiatan agama, namun tidak membuat mereka menjadi hidup semakin kudus atau berkenan di hadapan Tuhan, tetapi justru sebaliknya membuat mereka tetap jadi najis. Yang menjadi masalahnya adalah kenajisan mereka dalam hati dan hidup berdampak pada pekerjaan mereka. Jadi bukan masalah pribadi mereka sendiri, tetapi berdampak terhadap apa yang mereka kerjakan, termasuk terlibat dalam pembangunan bait Allah. Jadi bukan hanya orang bersangkutan yang melakukan, yang kena dampaknya daripada kenajisan itu, tetapi yang ada sekelilingnya, lingkungannya, pekerjaannya, yang dia lakukan, apapun yang berkaitan dengan dirinya juga terkena dampak. Namun di bagian ini ada janji Tuhan yang sangat manis menyertai bangsa Israel, di mana jika mereka dapat menjaga hidup mereka dari kenajisan, di mana kita lihat dalam ayat yang ke-20, Allah akan mulai memberkati mereka ketika mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya kita bisa melihat bagian yang pertama tadi, waktu bait Allah belum dibangun, mereka seperti kayak kerja berat, hasilnya nggak maksimal. Ketika kita lihat di dalam bagian yang ketiga, mereka mulai terlibat dalam pembangunan bait Allah, berkat Tuhan mengalir. Tapi jangan sampai di situ, ada yang harus diperhatikan. Mereka juga harus menjaga kekudusan hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, bagian terakhir yang ingin kita bahas adalah berkat setelah pembangunan. Berkat setelah pembangunan di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan 24. Hagai yang kedua, ayat 21 sampai dengan 24. Mari kita baca bersama-sama. Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan takhta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati reba, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selain berkat-berkat jasmani, kita melihat pada bagian Hagai 2 ayat 21 sampai 24 tentang berkat setelah pembangunan. Selain berkat-berkat jasmani, Allah juga berjanji memberikan berkat rohani. Berkat rohani kepada pemimpin pada waktu itu, kepada orang-orang pada waktu itu, dan kita lihat pada saat itu ada Serubabel. Dan pada waktu itu perlu diketahui, Serubabel memimpin pada zaman musim pancaroba atau musim peralihan. Musim ini menjadi kekhawatiran bagi Serubabel sebetulnya. Kenapa? Tentang kelangsungan hidupnya.
di tengah situasi yang tidak tentu, setelah dari masa pembuangan memasuki musim yang baru. Menjalani musim yang tidak pasti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam ketidakpastian, bukanlah hal yang mengenakan, bukan? Tidak enak kita hidup dalam ketidakpastian. Tidak ada yang bisa dijadikan jaminan selain dari janji Tuhan. Contohnya nyata yang kita alami saat ini, pandemi. Saat ini tidak ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Walaupun sudah banyak orang divaksin. Walaupun tingkat penularan tidak sebanyak beberapa bulan lalu. Walaupun tingkat kesembuhan semakin meninggi. Walaupun sudah banyak daerah-daerah menjadi zona hijau. Walaupun bahkan di daerah-daerah di luar negeri sana orang sudah bebas tanpa masker. Ada banyak walaupun yang lain yang kelihatannya keadaan sudah baik, tetapi pada dasarnya tidak dapat menjadi jaminan kapan pandemi ini berakhir. Saya membaca berita, ada yang menyebut bahwa sekarang bukan lagi masa pandemi, tetapi endemi, di mana masa-masa kritis, masa-masa keadaan parah seperti yang kita alami beberapa waktu lalu, sekarang sudah semakin lebih baik, yang disebut dengan endemi. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mau disebut pandemi kah, mau disebut endemi, mau apapun istilahnya, tidak menjadi jaminan bagi kita kapan situasi ini kembali pulih dan kita bisa seperti dulu sebelum adanya virus COVID. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana bahwa hidup dalam ketidakpastian, Zerubabel memimpin bangsanya dalam ketidakpastian, hidup di tengah ketidakpastian, tetapi dia berpegang pada janji Tuhan. Kita melihat di dalam ayat 24, janji Tuhan, yaitu di mana Tuhan menjadikan dia seperti cincin materai. Pada masa itu, cincin materai merupakan benda yang penting dan berharga, dan biasanya dipakai di jari tangan kanan atau dikalungkan di dada. Cincin materai sebagai tanda kekuasaan atau pemilihan ilahi daripada Allah kepada Zerubabel, bukan hanya kepada dia, tetapi sampai kepada keturunannya. Mungkin bukan hanya sampai Zerubabel keturunan, sampai semua orang yang pada saat itu juga ikut diberkati. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita membahas 4 bagian di dalam kitab Hagai. Dan menjadi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari dari pembahasan kita dari kitab Hagai yang membahas tentang membangun rumah Tuhan? Yang pertama kita belajar adalah mari kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang lebih mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Saya ulangi, mari kita menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Pelajaran ini bisa kita ambil di mana bertolak dari kisah di dalam Hagai. Kita melihat bagaimana hidup mereka ketika memikirkan kepentingan sendiri. Kita lihat Tuhan sepertinya, tanda kutip saya bilang tadi, seperti karung beras yang dibolongin, selalu ada yang terbuang. Mereka berusaha sedemikian keras, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kita melihat bagaimana hidup mereka yang mengedepankan kepentingan sendiri daripada Tuhan. Mereka memikirkan bagaimana punya rumah yang bagus, bagaimana punya rumah yang nyaman. Tidak salah Bapak Ibu kita punya tempat tinggal yang bagus. Tetapi pada konteks pada saat itu adalah jangan sampai rumah Tuhan atau bait Allah menjadi terbengkalai. Kita lihat dampaknya. Seperti karung yang bocor, ada bagian yang berlubang, ada bagian yang terbuang. Sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya jauh dari maksimal. Mendahulukan Tuhan pada waktu itu adalah membangun rumah Tuhan atau membangun bait Allah. Bait Allah pertama hancur dan ada kerinduan supaya bait Allah dibangun
kembali. Pada masa kitab Hagai ditulis, orang Israel telah kembali dari pembuangan. Namun yang menjadi masalahnya mereka abai terhadap kondisi bait Allah. Bait Allah yang memiliki fungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan ibadah, tapi karena keegoisan mereka tidak memikirkan bait Allah. Keegoisan mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka mengalami kesusahan. Namun kita melihat keadaan mereka menjadi membaik ketika mereka mengutamakan Tuhan, atau dengan tindakan konkret pada saat itu membangun bait Allah. Kita bisa melihat keadaan mereka mulai membaik ketika bait Allah mulai dibangun, dan puncaknya ketika orang-orang pada saat itu berhasil menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka tidak mencemari tangannya, mereka tidak mencemari hidupnya, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena mereka percaya bukan hanya diri mereka najis, tetapi apa yang mereka lakukan juga ikut najis. Rentetan atau urutan kisah Hagai, kisah dalam kitab Hagai, dengan jelas menunjukkan kepada kita, kalau kita mengutamakan Tuhan, maka berkat itu yang akan mengikuti kita. Ketika bangsa Israel membangun bait Allah dan menjaga kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan, berkat yang mengikuti mereka, bukan mereka yang mengejar berkat. Berkat yang mengejar mereka. Hal ini tentunya sejalan dengan Matius 6 ayat 33 tadi saya singgung sedikit. Yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagian ini didahului dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Kata carilah dari bahasa Yunani seteo, yang artinya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Terus menerus, bukan satu kali, bukan dua kali, terus menerus. Kalau kita mencari sesuatu, apalagi barang yang hilang, kita cari, satu kali dicari, tidak ketemu, cari tempat lain, gak ketemu, cari lagi sampai ketemu. Saya pernah waktu itu cari, di mana kunci motor saya. Saya cek, apakah di kantong celana? Tidak ada. Saya tanya Bu Irin, ada di tas? Nggak ada. Saya cek jangan-jangan di meja di kantor? Tidak ada. Cari, tidak ada. Nggak ketemu. Oh, ternyata baru ketemu kapan? Waktu saya tahu kunci motor, ternyata masih ada nempel di motor itu sendiri. Dicolokkan tempat starter motor. Dicari ke sana sini, nggak ketemu. Sampai ketemu, saya berhenti mencari. Begitu juga dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan, utamakan Tuhan. Ketika kita melakukan hal tersebut dalam hidup kita, Alkitab katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terkadang dalam hidup kita sibuk mencari yang ditambahkan. Kita lupa kepada siapa yang memberikan semuanya itu. Kita sibuk kadang mencari bonus. Dalam hidup kita adalah cari Tuhan. Bonus itu berkat, itu bonus. Berkat mengikuti. Tanpa disadari kita sibuk carinya berkatnya. Tanpa kita lupa sesungguhnya, seharusnya kita fokus pada sumber berkat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar bagaimana pertama, mendahulukan Tuhan. Amin. Yang kedua, yaitu bagaimana teks ini seperti judul firman Tuhan, membangun umat Tuhan, menjadi pelajaran kita untuk mari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua, mari kita terlibat membangun umat Tuhan. Dalam kaitannya dengan yang bagian pertama, mendahulukan Tuhan, mari kita turut serta membangun rumah Tuhan. Membangun umat Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bait Allah. Saya ulangi berulang-ulang dalam khotbah ini. Bait Allah sebagai tempat ibadah. Bait Allah merupakan pusat daripada kegiatan peribadatan atau keagamaan. Bait Allah banyak fungsinya. Dan kita lihat bait Allah yang pada saat itu dalam neruntuhan dibangun kembali.
ketika bait Allah dibangun, Allah hadir di sana. Tidak hanya di situ, saya percaya bait Allah pun juga berdampak pada kehidupan spiritual bangsa Israel dengan Tuhan. Dengan adanya bait Allah, maka ada kegiatan ibadah. Dengan adanya bait Allah, ada orang-orang pada beribadah otomatis. Orang-orang pada saat itu terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan bermuara pada pembaharuan spiritualitas mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Allah menginginkan agar bait Allah dibangun. Demikian juga bahwa Allah menginginkan kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan di sini berlaku untuk pembangunan secara fisik, di mana secara fisik yaitu gedung gereja. Allah menginginkan kita memiliki gedung gereja secara permanen. Dalam artian di sini adalah kita memiliki gedung gereja yang memang jelas. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ada banyak indikator pertumbuhan dari sebuah gereja. Yang pertama, pertumbuhan secara kualitas, yaitu dari pertumbuhan iman jemaat, pertumbuhan kerohanian. Yang kedua, dilihat dari kuantitas. Kuantitas itu dilihat dari jumlah jemaat dari waktu ke waktu. Yang ketiga juga salah satu pertumbuhannya adalah memiliki gedung ibadah yang tetap. Sebagai bukti kecintaan jemaat terhadap umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu melihat tiga hal ini. Gereja GSJA Bethesda yang berdiri sejak tahun 2005 terus mengalami pertumbuhan, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Jemaat banyak yang setia beribadah, baik online maupun onsite. Jemaat ada juga yang setia beribadah komsel, walaupun dilakukan setiap rumah masing-masing atau beberapa rumah dalam satu wilayah. Atau juga ada jemaat yang memberikan persembahan, persepuluhan, dan lain-lainnya. Mereka hidup bertumbuh dalam iman. Secara kuantitas, jemaat GSJA Bethesda mengalami pertumbuhan secara jumlah. Saya kebetulan yang memegang data jemaat GSJA Bethesda, di mana awal-awal dulu 2005 mungkin hanya beberapa keluarga saja, hanya beberapa kakak yang menjadi jemaat mula-mula. Namun Bapak Ibu puji Tuhan, pada sampai tahun 2021, jemaat kita sudah ada 170 kakak. Atau lebih tepatnya sekitar 800-an anggota jemaat itu sudah umum, pemuda remaja, dan sekolah minggu. Tentunya kita melihat jumlah yang sangat fantastis, walaupun dalam rentang waktu 16 tahun, tetapi kita melihat jumlah yang cukup besar. Bertumbuh dalam kualitas, bertumbuh dalam kuantitas. Namun yang menjadi masalahnya adalah kita masih belum memiliki gedung yang tetap. Pertumbuhan kualitas kita, pertumbuhan kuantitas kita tidak diiringi dengan bagaimana gereja ini memiliki gedung yang tetap. Gedung permanen atau milik sendiri. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama menjadi jemaat GSJA Bethesda mengetahui, sejak 2005 sampai sekarang, gereja ini belum memiliki gedung. Masih pinjam. Sejak gereja ini beribadah di Greenland, Batam Center, kita masih memakai gedung kampus STTIBC. Bahkan ketika 2015 pindah ke daerah Batu Aji, kita masih tetap memakai gedung STTIBC. Kita menjadi kontraktor sampai saat ini, yaitu di mana kontrak sana, kontrak sini, pinjam sana, pinjam sini. Belum memiliki gedung yang tetap. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan rumah doa yang dipakai untuk ibadah onsite saat ini bukanlah milik GSJA Bethesda. Semuanya merupakan daripada kepemilikan STTIBC. GSJA Bethesda hanya meminjam gedung. Selama bertahun-tahun belakangan kita berpikir, aman lah, nggak apa-apa pakai STTIBC.
gedungnya pas, bagus, tetapi untuk saat ini tidak mungkin hal itu dilakukan lagi. Kenapa? Karena ruangan sangat tertutup, full AC, tidak ada sirkulasi udara, dan sangat rentan terjadi klaster baru dalam penyebaran COVID. Walaupun mungkin banyak jemaat yang sudah divaksin, itu tidak menjadi jaminan. Oleh karena itulah, sebetulnya sudah beberapa tahun lalu, ada kerinduan seperti Tuhan taruh visi pada Ibu Gembala, pada yang disiarkan kepada staf pastoral, dan juga disiarkan kepada jemaat tentang bagaimana gereja ini memiliki gedung. Namun dipikir pada saat itu visi ini belum dilakukan. Sampai akhirnya situasi pandemi saat ini, dan memang berpikir bahwa inilah saatnya GSJ Bethesda memiliki gedung sendiri. Karena itu, Ibu Gembala membangkitkan kembali visi ini dan men-sharekan kepada staf pastoral dan juga membagikan kepada jemaat kita semua, gembala sidang, hamba Tuhan, staf pastoral, jemaat dari dewasa, kaum muda, remaja, sekolah minggu menangkap visi ini bahwa sudah saatnya gereja memiliki gedung yang tetap. Untuk itulah Bapak Ibu, kita bisa melihat untuk bisa visi ini tercapai, perlu kerjasama dari kita semua. Kerjasama Ibu Gembala, Gembala Sidang sebagai pimpinan, hamba Tuhan dan staf pastoral, dan juga jemaat. Nggak boleh hanya salah satu atau tidak semua yang terlibat, tidak boleh. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita semua, seperti firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua terlibat dalam membangun rumah Tuhan. Saya merumuskannya dengan 3D. Doa, daya, dana. Doa, apa maksudnya? Kita berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu bisa berdoa, doa sama Tuhan, supaya Tuhan berikan tanah yang terbaik. Tuhan berikan harga yang terbaik. Ya, kita tahu di Batam ini harga tanah mahal. Yang kedua, untuk dapat tanah yang pas, apalagi untuk dibuat gereja atau mungkin pelayanan sosial, itu tidak mudah. Kita berdoa untuk tanah yang terbaik, lokasinya strategis, harganya pas, semuanya baik, pembangunannya baik, panitianya juga oke, semuanya baik. Kita berdoa, bawa dalam doa supaya Tuhan lebih dulu berapa langkah ke depan memimpin semua yang kita rencanakan. Dan yang kedua, bicara apa? Daya. Bicara tenaga yang bisa kita lakukan selama visi ini dilakukan. Tenaga dalam hal apa? Mungkin kalau Bapak Ibu, ya kita tahu ada info tanah yang bagus atau bisa diinfokan. Atau juga terlibat dalam hal apa? Terlibat dalam menjadi panitia pembangunan. Atau terlibat dalam hal apa? Ya sama pembangunan, mungkin ada Bapak Ibu atau Ibu-Ibu yang pintar masak, bisa memberikan cemilan, gorengan, atau mungkin apapun, teh kah, kopi, supaya tukang bangunannya juga semangat. Ya kan, kalau fisiknya kuat, perutnya kenyang, kerja juga semangat. Ya, amin ya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu dana. Bapak Ibu, pembangunan tidak sekejap simsalabim jadi, butuh uang, butuh dana. Oleh karena itu perlu dari kita semua, karena ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dana bicara apa? Makanya sudah mulai bulan November ini ada dana pembangunan. Ada juga jemaat diminta untuk terlibat langsung dalam pemberian janji iman. Janji iman yaitu sesuatu yang dimana Tuhan tahu dalam hati Bapak Ibu Saudara semua, yang dimana Bapak Ibu berdoa untuk jumlah tertentu dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkannya. Janji iman pastinya jumlahnya di luar yang kita pikirkan. Kalau janji 50.000 itu bukan janji iman. 100.000 janji iman, bukan janji iman. Kenapa? Tidak perlu iman. Ya, itu mah paling hanya untuk beli bakso. Hanya mungkin makan di luar sekali, bahkan lebih dari itu. Mari kita terlibat dalam janji iman, di mana kita memang berdoa sama Tuhan, berapa biaya yang Tuhan saya akan kasih, di mana saya percaya dengan iman Tuhan akan cukupkan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kembali lagi,
Pertanyaannya, Maria, apakah Bapak Ibu mau terlibat? Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita sudah memiliki gedung ibadah? Mungkin ada Bapak Ibu yang dari Jemaat GSJ Bethesda, dari GSJ Anugerah, atau mungkin ada orang-orang lain yang menonton ibadah online, yang mengikuti ibadah online kita, yang mungkin bukan Jemaat Bethesda, bukan Jemaat Anugerah, tetapi setia mengikuti ibadah kita. Mungkin saudara sudah punya gedung ibadah, punya gedung gereja, tetapi mari kita belajar, Tuhan ingin kita membangun gedung gereja yang tetap. Tuhan ingin kita memiliki, seperti Raja Kejaman Hagai, membangun bait Allah. Pembangunan bisa dilakukan dengan berbagai macam, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah memiliki gedung gereja yang tetap, atau bangunan fisik sudah ada. Tetapi jangan salah, kita juga harus membuat atau membangun, dilakukan dalam diri kita, yaitu dalam kehidupan spiritualitas kita, di mana kita membangun bait Allah dalam diri kita, supaya Allah juga bertahta di dalam kehidupan kita, sehingga sampai akhirnya buahnya muncul adalah hidup kita menjadi kesaksian, kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, bahkan kita juga mungkin terlibat dalam pelayanan, ada banyak hal-hal buah-buah yang baik yang dihasilkan. Tetapi kembali lagi, terlibatlah dalam pembangunan rumah Tuhan. Mari kita membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu colek, atau ya kalau colek sebelah kiri atau kanannya, bilang yuk kita membangun rumah Tuhan. Ayo, jangan lemes-lemes, jangan loyo-loyo. Colek sebelahnya, bilang yuk mari kita membangun rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mendahulukan Tuhan dalam segala hal dan ikut terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana kami belajar, kami diingatkan kembali seperti zaman Hagai, di mana pentingnya pembangunan bait Allah pada saat itu. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami belajar yang pertama untuk mendahulukan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah yang terutama yang harus diprioritaskan dalam hidup kami. Masalah, berkat, segala sesuatu yang kami butuhkan itu adalah bonus. Ajak kami Tuhan untuk mendahulukan Tuhan, dan kami percaya segala apapun yang kami perlukan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar untuk mau terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, bagi sidang jemaat-Mu Tuhan, khususnya jemaat GSJ Bethesda, kiranya Tuhan juga bisa terlibat aktif dalam pembangunan rumah Tuhan. Melalui doa, melalui dana, dan juga daya. Khususnya Tuhan terus memberkati kami, kiranya juga kami terlibat lebih lagi dalam pembangunan rumah Tuhan. Tetapi terlebihnya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hati kami, memberikan kami hati untuk bisa menangkap visi yang sudah Tuhan taruh, supaya kami bisa memiliki gedung tetap untuk kami beribadah, dan juga kami bisa terlibat aktif dalam pembangunannya. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami semua, di mana juga Tuhan, sebelum kami berpisah menutup ibadah ini, kami menaikkan beberapa pokok doa. Dimana kami berdoa pertama Tuhan untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan semua aparatur pemerintah dari yang tertinggi sampai terendah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan yang menyertai mereka, sehingga segala keputusan-keputusan, sehingga dalam hal-hal yang diambil kebijakan-kebijakan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi terkini pandemi COVID. Kami bersyukur untuk penyebaran yang sudah menurun. Kami bersyukur untuk tingkat kesembuhan yang sudah terus menaik. Kami bersyukur untuk banyak daerah-daerah yang sudah turun menjadi level 1. Untuk PPKM, kami berdoa untuk segala halnya. Kami bersyukur
Tuhan, Engkau terus melindungi dan menjaga kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga terus, sekalipun keadaan semua sudah membaik, tapi ajak kami untuk tetap hidup dengan protokol kesehatan, sehingga kami dijauhkan dari segala virus-virus corona. Tuhan, kami berdoa juga khusus untuk jemaat-Mu, baik jemaat GSJ Bethesda maupun Anugerah yang saat ini dimanapun mereka berada, yang sedang sakit. Tuhan senantiasa memberkati, menyembuhkan, menjamah pada bagian tubuh yang sakit. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga setiap jemaat-Mu yang menyerahkan Mama Koja yang dimana sedang mengalami duka. Tuhan menguatkan dan menghiburkan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan juga Mama Koja yang saat ini kembali ke Jawa untuk mengikuti proses pemakaman. Tuhan tolong sehingga kehadirannya pun bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarganya yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, sekali lagi kami berdoa kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada setiap jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, yang letih lesu, Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menolong dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa juga untuk rumah tangga kiranya Tuhan Engkau menjadi kepala atas rumah tangga dari setiap jemaat-Mu. Untuk kami semua Tuhan bisa tetap saling mengasihi, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak-anak juga mengasihi orang tua, sehingga kami melihat ada kasih daripada Allah melingkupi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga dalam pembangunan rencana gereja GSJ Bethesda yang dalam rencana membangun gedung ibadah yang tetap. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong dalam pencarian tanah, kiranya Tuhan berikan tanah yang terbaik dan juga harganya juga yang pas, yang terbaik Tuhan daripada Tuhan. Tuhan pimpin dalam setiap tahapannya. Tuhan juga sertai dalam tiap orang yang terlibat dalam kepanitiaan. Tuhan juga sertai nanti tukang-tukang yang akan terlibat dalam pembangunan. Semua orang yang ada di dalam Tuhan, kami berdoa Tuhan senantiasa menyertai. Kami juga tidak lupa berdoa untuk dana-dana biaya yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan senantiasa tolong, Tuhan cukupkan segala yang kami butuhkan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami melakukan ini untuk Tuhan, di mana supaya gereja-Mu, rumah-Mu dapat dibangun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan semua dana-dana yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya juga sepanjang minggu ini kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang bekerja, Tuhan memberkati kami. Kami sekolah, Tuhan pimpin sekolah dan kuliah kami. Kami yang berumah tangga, Tuhan yang menjadi berumah tangga, Tuhan memberkati kami. Dimanapun kami berada, di pergaulan kami, di lingkungan kami, kiranya Tuhan kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami akan menutup ibadah kami, dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita, dimuliakan, ditinggikan.